warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagus. Anak-anak sekalian, santri-santriat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di banyak suara santri yang mengaji nanti dulu ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari menjelang maghrib ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita akan bersama Nabi kita tercinta yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kembali kita melanjutkan pengajian kita pada sore hari ini dengan topik yang sama. Kemarin kita masih melanjutkan tentang bab al-muraqabah. Apa artinya al-muraqabah kemarin? Santrian? Muraqabah artinya apa? Apa artinya muraqabah, santri? Asalnya dari raqabah, yuraqibu, muraqabah. Itu bahasa Arab artinya adalah, saya kasih contoh begini. Kalau kita lagi ujian, pernah ujian? Kalau lagi ujian itu yang membagi-bagikan kertas soal itu namanya muraqib. Iya, pengawas. Maka kalau muraqabah itu berarti pengawas. Hidup kita ini selalu diawasi. Siapa yang mengawasi? Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, walaupun kita sendirian di kegelapan malam tanpa ada suara selain suara jangkrik, maka kita tidak boleh merasa terbebas, tidak ada yang mengawasi. Di sana pasti Allah Subhanahu wa taala mengawasi.
Paham tuh? Nah ini kemarin saya bercerita kan, ya sesuai dengan topik pengawasan ini. Ada seorang kiai memiliki ratusan bahkan ribuan santri. Yang seorang apa? Orang kiai. Kiai tahu nggak? Apa tuh? Iya, kalau di Jawa disebut kiai, kalau di Sumatera Barat disebut buya. Kalau di Medan disebutnya tuan guru. Sama kayaknya di Jambi itu disebutnya tuan guru juga. Nah itu. Jadi kiai ini memiliki ribuan santri. Tapi di antara ribuan santrinya itu ada seorang santri yang selalu diistimewakan oleh kiai ini. Istilah kita itu dijadikan anak emas. Ini ada anak emas juga di Israel. Nggak ada. Anak emas, anak yang diistimewakan ada? Ya. Santri ada nggak yang diemaskan? Ada ya. Alhamdulillah. Lalu suatu ketika sang kiai ini masih terus memperhatikan santri ini dan dijadikan anak emas, lalu santri yang lain protes. Iya, cemburu kata orang sekarang. Kiai, kenapa saya tidak diperhatikan? Kok dia terus yang diperhatikan? Kenapa dia terus yang disayang? Kok saya tidak pernah disayang? Kalau dia anak emas, saya anak perak. Lalu apa jawaban sang kiai itu? Kata kiai itu, kalian mau tahu jawabannya? Sama dengan pertanyaan saya sekarang ini. Mau tahu jawabannya? Iya. Lalu jawab santri itu, ya Pak Kiai, kami mau tahu apa sebenarnya kenapa Kiai menyayangi dia saudara? Kenapa dijadikan anak emas? Kata Kiai itu, oke. Besok kata Kiai itu, saya memerintahkan kalian semua pagi-pagi harus berkumpul di lapangan ini, masing-masing membawa seekor ayam dan sebilah pisau. Itu perintah siapa? Perintah sang kiai kepada seluruh santrinya, termasuk anak emas tadi. Bukan emas ya, anak emas. Akhirnya besok pagi mereka semua berkumpul di lapangan seperti lapangan kita ini. Sudah lengkap dengan seekor ayam dan sebilah pisau. Semua santri membawa itu. Di tangan kanannya ada sebilah pisau, di tangan kiri ada seekor ayam. Mau lanjut ceritanya?
Dan kemarin yang mau heboh berapa ya? Begitu selesai mereka sudah berkumpul di lapangan itu, lalu berbidatolah sang kiai ini. Anak-anakku semua santri, semuanya sudah membawa ayam? Mana? Semuanya sudah membawa pisau? Jawaban santri, semuanya sudah, Pak Kiai, semuanya sudah lengkap. Kata Pak Kiai, baiklah, sekarang saya perintahkan kepada semua kalian ini, masing-masing kalian harus pergi membawa ayam dan pisau itu ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Kalau sudah ketemu tempat itu, maka sembelihlah ayam itu. Tuh, perintah kiainya begitu. Silakan cari tempat yang paling tersembunyi di dunia ini. Begitu ketemu, maka sembelihlah ayam itu. Perintah sang kiai. Akhirnya anda sekalian bertebaranlah semua santri itu yang ribuan itu mencari tempat yang diperintahkan oleh kiai. Tempat yang tidak ada orang. Ada yang pergi ke gua, dilihat kiri kanan, atas bawah, tidak ada orang. Sembelih. Ada yang naik ke atas gunung Merapi, dilihat sampai kiri kanan, masih banyak orang ternyata. Akhirnya dia masuk ke dalam laharnya. Tidak ada orang lagi, baru disembelih ayamnya. Ada yang pergi ke tengah-tengah lautan. Di tengah-tengah lautan dia lihat sampai kiri kanan, kalau tidak ada lagi nelayan, tidak ada yang melihat, sembelih. Ada lagi yang pergi ke tengah-tengah hutan belantara. Dilihat kiri kanan, yang ada binatang. Dia tanya, ini orang bukan? Ternyata dilihat, oh bukan orang. Nah, disembelih ayamnya. Berbagai macam mereka pergi mencari tempat yang diperintahkan oleh dia. Ada yang menyelam air. Yang pergi kan beli ayam, tidak ada orang. Perintahnya itu, ayamnya itu mau mati terserah. Yang penting dia mencari tempat yang tidak ada orangnya. Nyelam ke air. Kamu yang menyelam, dilihatnya nggak ada lagi orang, yang ada hanya ikan. Sembelih. Tiba giliran anak emas ini. Mana anak emasnya? Oh, itu anak intan. Tiba giliran anak emas ini, sudah dicari-carinya itu tempat, tidak ketemu. Tidak ketemu dia. Pergi jauh, kemana-mana dia pergi, dia cari tempat itu, tidak ketemu. Dia ke kuburan pun pergi, tidak ketemu juga itu tempat. Akhirnya pada jam yang sudah ditentukan, mereka sudah berkumpul kembali semua di lapangan. Semua santri sudah kembali berkumpul.
dilakukan. Kemudian sang kiai berkata, sudah kalian setuju semua ya? Semua menjawab santri itu, sudah Pak Kiai. Sudah kami setuju Pak Kiai. Tapi ada seorang santri angkat tangan, Pak Kiai saya mohon maaf Pak Kiai. Maafkan saya Tuan Guru. Saya tidak sanggup, saya tidak menemukan tempat yang Kiai perintahkan itu. Kemudian dipanggil anak masuk ke depan. Sini kamu. Dipanggil ke depan. Kenapa kamu tidak menyembelih ayam ini? Seluruh santri itu menganggap dia itu anak utang. Karena tidak melaksanakan perintah sang kiai itu. Akhirnya kita, kamu kenapa tidak menyembelih ayam ini? Apa jawaban anak masa itu? Saudara sekalian, mohon maaf saya Pak Kiai, maafkan, beri maaf. Saya sudah mencari tempat itu kemana-mana, tapi saya tidak ketemu. Begitu saya ketemu sebuah tempat yang sepi, tidak ada orang, tapi Allah selalu ada mengawasi saya. Saya tidak bisa Pak Kiai. Dengan tersenyum Kiai itu menyebutkan, hai santriku sekalian, lihat, mengapa saya begitu perhatian kepada anak yang satu ini? Dapatkan jawaban. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Jadi anak-anak sekalian, kalau ingin disayang, ingin dianak emaskan, maka tanamkan dalam jiwa kita masing-masing bahwa kemana pun kita pergi selalu ada Allah Subhanahu. Allah selalu bersama kita. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Urat apa namanya? Urat leher. Nadi. Urat nadi. Huwa aqrabu min hablil warid. Dia itu lebih dekat kepada kita ini daripada urat leher. Sebab itu maka anak-anak sekalian, kalau ini yang terjadi kepada semua umat Islam di dunia ini, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percayalah tidak akan ada orang yang berani untuk berbuat dosa. Itu nih, coba perhatikan sekarang ini. Di mana-mana terjadi musibah, bencana, betul? Contohnya apa? Mulai dari banjir yang tidak surut-surut, ada lagi gempa bumi, ada lagi tanah longsor, ada lagi tsunami. Tsunami itu bahasa mana ini? Bahasa Jepang. Karena Jepang itu adalah daerah suatu negara di dunia yang paling sering diguncang gempa itu di Jepang. Hampir tiap tahun mereka tidak pernah luput dari goncangan gempa. Kita alhamdulillah di Sumatera Barat sampai hari ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu. Bencana terjadi di mana-mana. Gunung Sinabung. Mana itu? Di Kabupaten Karo. Mungkin kalau orang Minang mendengarkan, ada Kabupaten Karo. Tidak ada kabupaten manusia, ada
Karo punya kabupaten. Di tanah Karo, orangnya disebut orang Karo. Gunung Sinabung meletus dan mengeluarkan awan panas sampai dalam radius 7 km itu masih terkena oleh awan panas. Gunung Merapi itu di sini berapa kilo? No. Mungkin hanya 6 km kita dari sini. Ya. Tapi alhamdulillah gunung yang di dekat kita ini hanya batu-batu kecil saja. Iya, dia keluar asapnya. Tidak sempat dia itu batu sampai kencang, cuma berderet. Tapi kalau yang Gunung Sinabung ini memang benar-benar batunya ini sudah parah. Stadium berapa? Akhirnya dalam radius 7 km orang tersapu oleh awan panas. Dan awan panas itu ada sekalian, itu di atas 500 derajat Celcius panas. Air saja yang mendidih itu hanya 100 derajat Celcius. Yang mendidih yang buruk. Ini di atas 500 derajat Celcius panasnya itu awan. Sehingga begitu terkena manusia habis, dapat terluka, gosok langsung. Tuh. Timbul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Mengapa begitu banyak terjadi bencana hari ini? Mengapa? Seolah-olah hari ini tidak ada lagi yang bersahabat dengan kita. Alam sudah tidak bersahabat, laut pun tidak bersahabat lagi dengan kita hari ini. Angin pun demikian. Gunung pun sudah tidak mau bersahabat dengan kita. Hutan pun begitu. Air yang sehari-hari kita minum itu seolah-olah hari ini sudah tidak mau bersahabat dengan kita. Why? Kalau bahasa Inggrisnya itu what's wrong? Ada apa? Di dalam sebuah ayat Allah menyatakan Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut, itu adalah akibat ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Suratnya lupa. Nanti kita cari dalam kamus membuka ayat Fathur Rahman. Ya. Ada sebuah buku, judul buku itu At-Ta'ammulat Indal Qadar. Penulisnya itu menulis ada 3 hal mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan bencana kepada umat manusia. Berapa hal? 3. Habis waktunya. Kalau sudah saya berhenti. Ada 3 hal yang menyebabkan Allah
menurunkan bencana kepada umat manusia. Yang pertama adalah, nah ini coba dengarkan baik-baik ini biar tidak kena musibah. Mau kena musibah ini? Yang pertama dalam buku itu disebutkan yang menyebabkan terjadinya banyak bencana itu adalah bisababin dzanb. Apa artinya dzanbun? Ma makna dzanbun? Karena dosa. Karena dosa yang diperbuat oleh manusia itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana. Kita sadari atau tidak bahwa hampir tiap hari dalam kehidupan kita ini kita selalu berbuat dosa. Betul? Baik kecil ataupun besar. Ternyata dosa itu bisa mengundang bencana. Saya mau cerita sebentar dulu. Tsunami di Aceh itu tahun berapa? 2004 ya? Udah lahir? Kira belum lahir. 2004, tanggal berapa? 26 Desember. Jam? Kira-kira jam 8 sampai jam 9. Kira-kira jam 8. Orang sudah berangkat kerja waktu itu. Apa yang terjadi sebelum ini? Sebelum kembali itu adalah orang sudah sibuk merayakan hari Natal. Valentine. Hari Natal. Ada sebuah daerah di pinggir pantai itu orang semalam suntuk berdansa. Dosa apa tidak dosa ya? Biangnya dosa. Dosa besar. Asik mereka sampai pagi. Ya kalau sampai pagi berarti tidak tidur. Dan berbagai macam perbuatan dosa, maksiat dan munkar yang selalu mereka lakukan. Akhirnya terjadilah disapu oleh gelombang yang tingginya mencapai 12 meter. Asrama kalian itu berapa meter? Gak pernah ukur? Dari intan aja besok berdiri di situ. Gelombang 12 meter itu melebihi tingginya pohon kelapa. Habis semuanya yang ada di sana, habis. Air pada hari itu biasa kita minum, tapi begitu sudah besar. Tapi ada sesuatu aneh di situ. Apa yang aneh? Rumah-rumah habis, semuanya habis, pohon juga tercerabut dari akarnya, sampai sampah sekecil-kecilnya pun terbawa oleh arus. Tapi masjid persis tempat berada di pinggir pantai ini aman, tidak terbawa oleh gelombang. Orang tidak ada yang ke masjid.
Nah ini menjadi persoalan kan? Tapi yang berada di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh, itu orang semuanya selamat. Alhamdulillah. Anda sekalian, gara-gara apa terjadi bencana itu? Gara-gara perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu satu. Lalu yang kedua yang menyebabkan terjadinya bencana itu adalah bisa bagi zulm, karena kezaliman. Berbuat zalim, tahu zalim? Apa itu? Berbuat aniaya baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Berbuat zalim, menzalimi orang lain, mentang-mentang badannya kecil selalu dikucilkan, disuruh-suruh terus, itu zalim. Dipaksa adiknya itu, nah, apa yang ngasih? Aduh. Silakan yang berpuasa bersiap-siap menyantap hidangan berbuka. Ya, 2 menit lagi ya. Jadi yang kedua gara-gara apa tadi? Perbuatan zalim. Ada hadis Nabi yang menyatakan ia membuat zalim, hindari olehmu perbuatan zalim itu. Kenapa? Karena laisa bainahu wa bainal hijab. Orang yang terzalim itu dengan Allah, tidak ada pembatas tidak. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah yang terzalim itu, dia sudah langsung mengabulkan. Sebab itu jangan suka menzalimi orang lain. Terakhir, yang menyebabkan banyak terjadi bencana itu adalah nisyanutik. Orang banyak yang sudah melupakan zikir. Orang banyak yang lupa terhadap zikir, tidak mau berzikir kepada Allah. Orang sudah lebih cinta terhadap dunia, lebih mementingkan urusan dunia, padahal hidup dunia hanya. Berapa lama hidup di dunia? Allahu a'lam. Itu 3. Karena waktu sudah masuk, maka anak-anak sekalian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Maka berdoa yang ajmain. Billahi taufiq wal hidayah.